Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bari. Bapak akan mengajar kalian di kelas 8 ini ke depannya ya. Oke, sebelum itu Bapak ingin memperkenalkan materi-materi apa yang akan kita kupas tuntas selama semester 1 ini ya. Baik, yang pertama itu ada materi pola bilangan ya. Jadi pola bilangan ini kamu nanti menemukan angka-angka ya. Angka-angka yang mempunyai pola tertentu. Di mana nanti angka-angka ini bisa kamu buat sampai tak terhingga banyaknya. Di sini juga banyak sekali contoh yang kita ambil ya. Kita lihat di sini ada rumah ya. Rumah dengan penomoran unik ya. Unik itu apa? Dia mempunyai kriteria sendiri kayak 1, ke 3, ke 5, 7, 9, 11. Ini angka-angka yang mempunyai pola. Ya. Dan semua benda dalam keseharian kita yang mempunyai pola bilangan, pasti dia akan mempunyai bentuk yang sangat indah. Oke, seperti contoh ini. Ini namanya pola segi 5. Kita lihat nih. Titik 1, kemudian ini titiknya ada 7, kemudian ini titiknya ada 19 ya. Ya. Nah, ini membentuk sebuah pola persegi pola segi 6 ya. Pola segi 6. Nah, nanti ada juga pola segitiga ya, yang seperti ini pola segitiga. Nanti kita bisa menghitung berapa titik-titik yang ada di sini ya. Kemudian ini juga ada pola persegi panjang ya. Kita juga bisa menghitung titik-titik yang ada di dalam sini. Ini bentuknya ini menyerupai persegi panjang. Kemudian kalau kita amati bentuk-bentuk pola bilangan jika diaplikasikan dalam keseharian kita itu bisa melihat bunga ya. Kemudian di dalamnya ini juga ada pola bilangannya nih. Kemudian bentuk dari cangkang ya. Dari yang kecil ini cangkangnya berapa, agak besar cangkangnya maksudnya pola dari bentuknya itu ada berapa, sampai yang cangkang yang berada di luar. Itu semuanya tersusun membentuk pola. Ini juga sama nih. Ini pohon pinus ya masalah ya. Nah, ini di atas ini dia ada tonjolannya ada 1, kemudian ini ada 3, kemudian makin ke bawah makin banyak ya tonjolannya. Ini juga aplikasi dari sebuah pola bilangan. Jadi sebenarnya nanti yang akan kita cari adalah kita bisa menentukan angka-angka selanjutnya dari pola bilangan tersebut. Itu bab yang pertama ya. Kemudian kita akan mempelajari koordinat kartesius ya. Jadi kalau koordinat kartesius itu sebenarnya kita mempelajari letak atau titik ya. Letak atau titik dari sebuah koordinat, bentuknya itu dimensi 2. Maksudnya dimensi 2 itu kita cuma dalam satu kertas lembar gitu ibaratnya ya. Seperti ini misalnya nih. Jadi kita hanya bermain di permukaan ini. Nah, kalau di sini aplikasinya misalnya kalau saya contoh, kalau kita berada di rumah hijau ini, kita ingin pergi ke mana misalnya, kita ingin pergi ke atas ini misalnya, berarti kita berjalan ke kanan sejauh 10 langkah, kemudian kita berjalan ke atas sejauh 10 langkah. Berarti titik koordinat di sini adalah 10,10 misalnya ya. Jadi sebenarnya titik koordinat itu kita mencari titik atau letak ya.
atau kita bisa mencari perpindahan dari titik awal menuju titik akhirnya. Nah, nanti kalau misalnya udah aplikasinya, ya titik koordinat itu kita bisa mempelajari, nah seperti ini. Ya, di sini ada orang ingin pergi ke rumah Bu ya, Bu Rodiah ya. Dia berjalan ke kanan sejauh berapa tuh? 530 meter ditambah 610 meter. Kemudian dia berjalan ke atas sejauh 970 meter, kemudian ke kanan dan seterusnya. Ini juga menggunakan jadi pemberhentian ini ada titiknya nih, di sini titik, di sini titik, di sini titik koordinat, di sini titik koordinat. Oke, kemudian juga kita mengenal yang ini nih. Oke. Ini adalah alat untuk mencari koordinat di GPS ya. Jadi GPS ini adalah alat GPS untuk mencari koordinat. Biasanya ini yang dipakai untuk online ya, seperti Grab, Gojek atau Google koordinat ya. Di sini ada nanti ada latitude, longitude ya. Nanti aplikasi itu dari sumbu X sumbu Y. Nanti kita akan pelajari ini insyaallah. Kemudian ini ada alat untuk mengukur atau disebut ini namanya teknik geodesi. Jadi alat ini untuk mengukur pemetaan bumi. Apa pemetaan? Jadi pemetaan itu sebenarnya adalah bumi itu berubah-berubah posisinya. Dia bumi itu bisa bentuk tanahnya itu bisa berubah, geser ke kanan, ke kiri, atau ke atas atau ke bawah. Nah, ini alat ini adalah untuk mengukur. Ini namanya teknik geodesi. Jadi yang nanti kalian kuliah di teknik siap-siap aja ya mempelajari hal seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih banyak ya. Ini Bapak ambil satu contoh lagi. Ini namanya teknik navigasi ya, koordinat di bumi bisa, atau di samudra, di perairan ya. Ini yang dipakai di perkapalan. Ini nanti ada satuan kecepatan kapal, ada knots ya, ada derajat ya. Nanti kita belajar tuh, kalau misalnya kita belajar GPS itu kita mainnya ada derajat dan segala macamnya. Oke. Ini hanya pengenalan saja. Bab kedua itu yaitu tentang sistem koordinat. Kemudian bab ketiga itu ada relasi dan fungsi. Nah, ini sebenarnya pelajaran ini agak apa ya, kalau saya bilang itu sebenarnya lebih tepat kita ke awal-awalnya itu menggambar. Jadi kita itu memetakan. Jadi kita merelasikan atau menghubung-hubungkan, misalnya begini. Ini ada contoh nih, ada orang tua ya, Madhuri sama Marhawi nih, dia mempunyai anak nih. Ya, punya anak yang pertama namanya Sulastri, yang kedua namanya si Idris, yang ketiga Halim, anak yang keempat Tohir. Nah, jadi nanti kita bisa membuat diagram, ini namanya diagram panah ya. Kita bisa buat klaster-klaster ya. Kemudian nanti kita bisa buat himpunan. Oh, anak dari Pak Madhuri dan Ibu Marhawi adalah, pakai diagram himpunan adalah ada Sulastri, Idis, Halim, dan Tohir. Kemudian kita buat klaster lagi atau diagram panah. Itu ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci. Nah, nama-nama di bawah ini tidak lain adalah cucu ya, cucu dari Pak Madhuri dan Ibu Marhawi. Nanti secara teknisnya sih kita menggambar. Ya, kita menggambar pakai diagram, namanya diagram panah. Nanti habis menggambar diagram panah kita beralih ke bidang koordinat kartesius yang kita sudah pelajari di bab 2. Oke, nanti kalau sudah terakhir kita ada grafik ya. Jadi relasi dan fungsi ini tidak lain adalah nanti ujung-ujungnya adalah grafik. Grafik itu adalah diagram, ada garis, ada kurva ya. Nanti kita kepake ke materi selanjutnya, yaitu ke persamaan garis lurus. Jadi kita tahu nih, kalau untuk orang teknik ya, bab selanjutnya ini ya, orang teknik ini kalau membuat contohnya nih,
membuat jalan layang atau jalan apapun itu pasti dengan perhitungan-perhitungan yang akurat seperti ini. Dia bisa memperhitungkan kemiringannya. Itu yang akan kita pelajari di sini. Jadi persamaan garis lurus itu ada kemiringannya. Tapi nanti kalau di teknik sipil ya ada lagi namanya, ada teknik perbetonan ya. Teknik sipil ya, ada beton ini, jadi teknik mengecor, membuat beton, tiang segala macam itu orang teknik. Tapi di sini kita di matematika kita menghitung kemiringan dari suatu garis. Nah, aplikasinya itu adalah persamaan garis lurus itu tidak hanya untuk menentukan kemiringan. Tapi nanti garis lurus itu aplikasinya nanti bisa menentukan waktu dan jarak dari kecepatan yang diperoleh. Kemudian kita bisa meramalkan harga atau bisa menentukan atau meramalkan jumlah penduduk pada tahun-tahun ke depannya. Ya, jadi biasanya persamaan garis lurus itu nanti kan kalau kita tarik garis dia akan bisa membuat suatu peramalan ke depan. Ya. Nah, nanti contohnya seperti apa kalau persamaan garis lurus itu kalau kita aplikasikan itu nanti ke persamaan linear dua variabel nanti ya. Oke. Nah, kalau persamaan linear dua variabel ini sebenarnya dia persamaan garis lurus juga. Cuma di sini kita tidak minta untuk mencari persamaannya, tapi kita mencari nilai dari variabel di dalam garis lurus tersebut. Misalnya begini. Kan kalau garis lurus itu kan biasanya kan hubungannya kan apa ya? Kurva garis lurus. Ibaratnya begini. Kita kalau ngomongin pensil ya, ada solusi. Kalau kita bicara pensil, semakin banyak pensil berarti harga pensil semakin mahal. Itu namanya perbandingan garis lurus. Semakin sedikit pensil maka harga pensil juga semakin murah. Itu dia akan membentuk garis lurus. Gitu. Nah, ini ada kasus nih kalau persamaan linear dua variabel. Kalau dia mengeluarkan duit 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit nih, papan penjepit dan 8 pensil. Kemudian satu orang lagi si Nawa, dia mengeluarkan uang 70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Nah, dari kasus seperti ini kita akan mencari berapa sih harga satu penjepit ini dan satu pensil ini. Tuh. Kan di sini nggak dikasih tahu kan? Ya, nggak dikasih tahu. Taunya 4 penjepit sama 8 pensil, pokoknya harganya 80.000. Kemudian ini 3 papan penjepit dan 10 pensil harganya 70.000. Berapa harga satu papan penjepit dan satu pensil? Nah, itu nanti kita bisa pelajari di materi persamaan linear dua variabel. Oke, itu sedikit pengenalan untuk materi yang akan kita bahas nanti.